Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersolawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oke, kita masuk lagi ke episode Sirah Nabawiyah. Kita akan lanjutkan lagi ya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Nah, berikut akan dijelaskan cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disclaimer bahwa kita sedang membicarakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bukan membicarakan pihak-pihak yang lain yang bisa mendapatkan ilham dan lain sebagainya. Ini adalah Nabi Muhammad ya. Nah, jadi jangan samakan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang biasa. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang Allah turunkan untuk memperbaiki umat ini ya, termasuk kita semua. Oke, kita akan lanjutkan. Sebelum beranjak ke penjelasan detail kehidupan Nabi, kita perlu melihat bagaimana cara turunnya wahyu yang merupakan sumber risalah dan support dakwah. Ibnul Qayyim berkata ketika menyinggung beberapa cara turunnya wahyu sebagai berikut. Yang pertama adalah ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang pertama, mimpi yang benar. Kedua, berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat kepada jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Ruhul Kudus, malaikat Jibril alaihi salam, menghembuskan atau membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa tak akan mati hingga disempurnakan rizki baginya. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah, berindah-indahlah dalam meminta, serta janganlah keterlambatan rizki atas kalian mendorong kalian untuk memintanya dengan cara melakukan perbuatan maksiat terhadapnya. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. Nah, itu contoh yang nomor 2 ya, yaitu dibisikkan oleh malaikat ke dalam jiwa dan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki, lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini, terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut. Oke, tidak dijelaskan contohnya ya di dalam buku ini, kita langsung saja ke nomor 4. Berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau, diikuti dengan malaikat menyampaikan wahyu secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat, sampai-sampai membuat kening beliau berkerut dan bersimbah peluh. Padahal terjadi pada hari yang amat dingin. Demikian pula mengakibatkan unta beliau duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. Dan pernah juga suatu kali wahyu datang dengan cara tersebut. Saat itu paha beliau berada di atas paha Zaid bin Sabit, sehingga Zaid merasakan beban demikian berat yang hampir saja membuatnya remuk. Oke, kelima, malaikat dalam bentuk aslinya dilihat langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah. Peristiwa seperti ini dialami oleh beliau sebanyak 2 kali sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm. Keenam, wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu pada saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika diwajibkannya sholat dan lainnya. Ketujuh, berupa kalamullah, ucapan Allah kepada beliau tanpa perantaraan malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Sebagai peristiwa seperti ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan diabadikan secara qat'i berdasarkan nas Al-Quran. Sedangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dalam hadis tentang peristiwa Isra.
Sebagian ulama menambah caranya menjadi 8, yaitu Allah berbicara kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung tanpa hijab. Ini merupakan permasalahan yang diperdebatkan oleh ulama salaf dan khalaf. Demikian, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim dengan sedikit diringkas dalam penjelasan tentang urutan pertama dan ke-8. Pendapat yang benar urutan yang terakhir yang ke-8 ini tidak valid, tidak dipercaya keabsahan riwayatnya. Oke, kita akan lanjutkan kembali ke materi berikutnya. By the way, tadi ya, bahwa kita sedang membicarakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi yang mengaku-mengaku nabi, itu sama dengan adalah nabi palsu. Gitu. Setelah Rasulullah SAW wafat, ia mengaku-ngaku nabi. Sampai hari ini, maka beliau dipastikan palsu gitu ya. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW sendiri itu nabi yang asli gitu ya, terbukti mempunyai mu'jizat-mu'jizat yang diberikan Allah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat disaksikan, dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemudian nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkembang terus eksis sampai hari ini dan sampai kiamat tentunya ya. Nah, valid kebenarannya. Nah itu, jadi kita wajib untuk mempercayainya. Nah, kalau misalkan kita sebagai umat Islam tentunya terhadap Nabi Muhammad SAW ini bisa saja kita kayak mempertanyakan gitu, tidak terlalu masalah ya. Tapi kemudian kita juga coba untuk belajar. Dengan sirah nabawiyah ini diharapkan umat Islam dapat paham terkait dengan agama Islam ini, meyakininya gitu ya, bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Oke, jadi begitu. Nah itu, jadi kita tidak masalah untuk untuk mempertanyakan gitu ya, kayak kebenaran daripada risalah Nabi Muhammad SAW ini gitu, daripada kita seperti apa ya, kayak terima jadi aja gitu. Nah, ibadah sekadar ibadah saja. Nah, tapi kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, nah diharapkan kita semakin yakin sehingga ibadah kita itu menjadi lebih maksimal gitu ya. Nah, inilah kenapa saya juga ingin sharing kepada kalian semua untuk kemudian berbagi keyakinan gitu ya. Yakinnya saya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah ini kemudian bisa menular kepada teman-teman sekalian, semakin yakin ya. Dan saya pun juga belajar juga di sini gitu ya. Gitu. Jadi saya baca lagi dan kemudian saya sharing kepada teman-teman semua sehingga sayanya semakin yakin dan teman-teman sekalian juga diharapkan juga semakin yakin gitu ya. Karena jujur saja, nilai-nilai Islam itu ternyata setelah tertanam dalam hati itu ada rasa ini ya, ekspansif gitu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketika menyebarkan Islam kepada para sahabatnya, dan kemudian para sahabatnya kemudian yakin gitu, kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, maka kemudian nilai Islam itu menyebar. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, setelah kemudian menguasai jazirah Arab gitu ya, terutama adalah Makkah dan Madinah dan sekitarnya. Nah, itu kemudian bisa menyebar terus-menerus. Nilai Islam yang benar-benar tertanam dalam hati ini bisa menyebar secara ekspansif ke seluruh dunia, sampai kemudian ke Indonesia juga gitu ya. Nah, dan secara umum kepada seluruh dunia. Kita akan lanjutkan kembali dakwah beliau. Tahapan pertama, perjuangan dakwah. Tahapan dakwah secara sirriyah, secara rahasia selama 3 tahun. Sebagaimana diketahui,
Kota Makkah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala, serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Sehingga untuk mencapai tujuan, yaitu melakukan perubahan di kota Makkah, akan lebih sulit dan sukar jika dibandingkan apabila hal tersebut jauh darinya. Karenanya, dakwah membutuhkan tekad baja yang tak mudah digoyahkan oleh beruntunnya musibah dan bencana yang menimpa. Maka adalah bijaksana dalam menghadapi hal itu, memulai dakwah secara sirri, sembunyi-sembunyi, agar penduduk Makkah tidak dikagetkan dengan hal yang bisa saja memancing emosi mereka. Jadi dakwah Islam ini perlu strategi, gitu. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian pasukannya itu masih sedikit, sahabat-sahabatnya itu, maka nggak bisa langsung gitu ya. Nah, itu tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW bisa berhasil gitu ya dengan strategi yang jitu. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Nah, ini strateginya. Nah, itu. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Gitu. Jadi nggak langsung barbar gitu ya, langsung naik ke atas bukit dan kemudian menyampaikan keislaman sendirian gitu ya. Nah, jadi harus membangun kekuatan dulu nih dari orang-orang terdekat. Oke, gelombang pertama merupakan hal yang wajar bila pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang hubungannya dekat dengan beliau, keluarga, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka semua didakwahi oleh beliau untuk memeluk Islam. Beliau juga mendakwahi setiap orang yang memiliki sifat baik dari mereka yang beliau kenal dan mereka yang sudah mengenal beliau. Beliau mengenal mereka sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan kebaikan, sedang mereka yang mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesolihan. Hasilnya, banyak di antara mereka merespon dengan baik dakwah beliau. Dalam sejarah Islam, mereka inilah dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Di barisan terdepan terdaftar istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Disusul Maula, mantan budak beliau Zaid bin Harithah bin Syarahil al-Kalbi. Ada footnote 1, kita bacakan dulu. Nah, Zaid bin Harithah pernah ditawan dan dijadikan budak, lalu dibeli oleh Khadijah dan dihibahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, ayah dan pamannya mengunjunginya untuk membawanya pulang kepada kaum dan keluarga besarnya. Namun, Zaid bin Harithah ini lebih memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang keduanya. Beliau pun mengangkatnya sebagai anak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Karena itu dia sering disebut sebagai Zaid bin Muhammad. Hingga akhirnya Islam datang dan menghapus tradisi tersebut. Dia meninggal sebagai syahid pada perang Mu'tah yang saat itu berstatus sebagai panglima laskar, yaitu pada bulan Jumadal Ula tahun 8 Hijriyah. Oke. Nah, jadi Zaid bin Harithah ini pernah pernah berganti nama menjadi Zaid bin Muhammad karena kecintaannya Nabi Muhammad kepada Zaid, dan kemudian Zaid juga sangat mencintai Nabi Muhammad ini ya. Nah, tapi tentunya ini nggak boleh gitu ya. Nah, itu karena menimbulkan, kalau secara logika ya, kalau saya berpikirnya ini bisa berefek buruk nantinya kalau misalkan terkait dengan percintaan dengan lawan jenis. Kalau misalkan nilai ini diteruskan gitu, karena khawatir nanti bin siapa bisa kemudian menikah dengan saudara sekandungnya, berpotensi gitu ya. Makanya Islam datang untuk kemudian merevisi hal ini. Tapi ini maksudnya Zaid bin Muhammad ini adalah terkait dengan kecintaannya gitu ya. Nah, dan kemudian Islam datang dan bisa menghapus tradisi tersebut.
Oke, lalu kemudian balik lagi namanya menjadi Zaid bin Harisah. Oke. Dan kemudian beliau Zaid bin Harisah ini meninggal syahid pada perang Mu'tah. Wah, ini perang Mu'tah ini perang yang bikin merinding gitu. Kenapa? Karena luar biasa. Perang yang bikin apa ya? Terenganga-nganga gitu ya mulut. Karena benar-benar jumlah muslimin yang sangat sedikit malah melawan jumlah waktu itu pasukan Romawi ya yang banyak banget. Nah, kalau kalian mau apa namanya perbandingannya bukan lagi 2 kali lipat lebih banyak musuh, bukan lagi 5 kali lebih banyak musuh, 10 kali lebih banyak musuh, bukan juga. 20 kali bukan juga ternyata. 50 kali 50 kali lipat ternyata lebih lagi gitu. Tepatnya adalah 60 kali lipatnya gitu ya. 60 kali lipat banyakan pasukan musuh. 3.000 pasukan muslimin melawan 200.000 gitu. 60 kali lipat ya berarti ya. 60 kali 3.000 adalah 180.000. Kira-kira segitulah ya. Nah itu, nanti selengkapnya di perang Mu'tah itu luar biasa gitu ya. Dan Zaid bin Harisah ini syahid di dalamnya. Oke. Di dalam peperangan tersebut. Nah itu, jadi anak angkat ya. Anak angkat Nabi Muhammad yang sangat beliau cintai. Oke, terus kemudian siapa-siapa lagi as-sabiqunal awalun, yaitu keponakan beliau Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu masih kanak-kanak dan hidup di bawah asuhan beliau, serta sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Mereka semua memeluk Islam pada permulaan dakwah. Kemudian Abu Bakar dengan sangat giat mengajak orang-orang kepada agama Islam. Beliau merupakan sosok laki-laki yang lembut, disenangi, luas, dan berbudi luhur, serta suka berbuat baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena keintelekan, kesuksesan dalam berbisnis, dan pergaulannya yang luas. Beliau terus berdakwah kepada orang-orang dari kaumnya yang dia percayai dan selalu berinteraksi dan bermajelis dengannya. Berkat hal itu, maka masuk Islamlah Utsman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin al-Awwam al-Asadi, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, dan Tolha bin Ubaidillah At-Taimi. Kedelapan orang inilah yang terlebih dahulu masuk Islam serta merupakan gelombang pertama dan garda Islam. Orang-orang pertama lainnya yang masuk Islam adalah Bilal bin Rabah al-Habashi. Ini Bilal bin Rabah ini ya orang Afrikan ya. Oke, yang kemudian menjadi budak di kota Makkah gitu. Nah, ketika dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, nah beliau ini kemudian ini ya menjadi orang yang sangat dimuliakan gitu. Muazin nih Bilal, muazin pertama muslimin. Oke, terus kemudian diikuti oleh amin kepercayaan umat ini, yaitu Abu Ubaidah. Nama beliau adalah Amir bin Jarrah. Beliau berasal dari suku Bani Al-Haris bin Fihr. Selanjutnya menyusul keduanya Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam. Keduanya juga berasal dari suku Makhzum, Utsman bin Maz'un, dan kedua saudaranya, Qudama dan Abdullah. Ubaidillah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya, Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudara perempuan Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, serta banyak lagi selain mereka. Mereka itulah dinamakan As-Sabiqunal Awwalun. Mereka terdiri dari semua marga Quraisy yang ada. Bahkan Ibnu Hisham menjumlahkannya lebih dari 40 orang. Namun penyebutan dari nama-nama tersebut perlu diteliti kembali. Ibnu Ishaq berkata, kemudian banyak orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong, baik laki-laki maupun wanita, sampai akhirnya tersiarlah gaung Islam Saintero Makkah dan mulai menjadi bahan perbincangan banyak orang. Gosip gitu ya, ada agama baru nih. Oke.
Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi dan cara yang sama pun dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pertemuan dan pengarahan agama yang beliau berikan. Karena dakwah ketika itu masih bersifat individu dan sembunyi-sembunyi. Sementara wahyu sudah turun secara berkesinambungan dan memuncak setelah turunnya permulaan surat Al-Muddathir. Ayat-ayat dan penggalan-penggalan surat yang turun pada fase ini merupakan ayat-ayat pendek, berakhiran indah dan kokoh, berintonasi menyejukkan dan memikat, tertata bersama suasana yang begitu lembut dan halus. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang memperbaiki penyucian diri dalam kurung tazkiyatun nufus, mencela pengotorannya dengan gemerlap duniawi, serta melukiskan surga dan neraka dengan begitu jelas, seakan-akan terlihat di depan mata. Di samping menggiring kaum mukminin ke dalam suasana yang lain dari kondisi komunitas sosial kala itu. Oke, perintah sholat. Termasuk wahyu pertama yang turun adalah mendirikan sholat. Ibnu Hajar berkata, sebelum Isra terjadi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat yang qat'i pasti pernah melakukan sholat. Demikian pula para sahabat beliau. Akan tetapi yang diperselisihkan adalah apakah ada sholat lain yang telah diwajibkan sebelum diwajibkan sholat 5 waktu atau tidak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang telah diwajibkan itu adalah sholat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Demikian penuturan Ibnu Hajar. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Kalau yang sholat 5 waktu yang setelah Isra Mi'raj itu adalah suatu kewajiban. Tapi kalau yang sebelum itu, oh ya by the way, Isra Mi'raj itu ini ya, beberapa tahun, mungkin sekitar 10 tahun sudah ketika menjelang Nabi SAW berhijrah ke Madinah ya, itu Isra dan Mi'raj gitu. Sedangkan kalau yang ini masih awal-awal itu, ada mengatakan bahwa wajibnya itu adalah sholat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Tapi ada yang bilang bahwa ini nggak wajib gitu, jadinya ada perbedaan. Al-Harith bin Usama meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahiyah secara mausul dari Zaid bin Harisah bahwasanya pada awal datangnya wahyu, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, lantas mengajarkan beliau tata cara berwudu. Maka tatkala selesai melakukannya, beliau mengambil seciduk air lalu memercikannya ke kemaluan beliau. Dalam hal ini Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang semakna. Oke. Terus kemudian Ibnu Hisham menyebutkan bahwa bila waktu sholat telah masuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pergi ke lereng-lereng perbukitan dan menjalankan sholat di sana secara sembunyi-sembunyi, jauh dari pandangan kaum mereka. Abu Thalib pernah sekali waktu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali melakukan sholat, lantas menegur keduanya. Namun manakala dia mengetahui bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang serius, dia memerintahkan keduanya untuk berketetapan hati, sabat. Gitu ya. Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintainya. Tapi bukan Islam ya. Oke, terus kemudian kaum Quraisy mendengar perihal dakwah secara global. Meskipun dakwah pada tahapan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat individu, namun akhirnya perihal beritanya sampai juga ke telinga kaum Quraisy. Hanya saja belum mempermasalahkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyinggung agama mereka ataupun Tuhan-Tuhan mereka. Gitu. 3 tahun pun berlalu, sementara dakwah masih berjalan secara sembunyi-sembunyi dan individu. Dalam tempo waktu ini terbentuklah suatu kelompok mukminin yang dibangun atas fondasi ukhuwah persaudaraan dan ta'awun solidaritas, serta penyampaian risalah dan pemantapan posisinya. Kemudian turunlah wahyu yang menugaskan Rasulullah SAW agar menyampaikan dakwah kepada kaumnya secara terang-terangan jahriyah dan menentang kebatilan mereka serta menyerang berhala-berhala mereka. Nah, itu jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu strategi pertamanya yaitu dakwah secara sirriyah, ini berjalan dengan sukses ya. Nah itu, dan kemudian belum ada tantangan yang kemudian ini ya mencekam gitu ya, tragis.
nanti ketika dakwah secara terang-terangan. Dan kemudian ini ya, ketika menyinggung agama-agama patung gitu ya, berhala. Nah itu. Nah, baik, maka kita sampai situ dulu ngaji kita pada hari ini terkait dengan bagaimana cara turunnya wahyu dan kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.